Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Melastari dari kelas 1231. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Yaumul Barzah. Yang pertama, pengertian Yaumul Barzah. Secara bahasa, Yaumul Barzah mempunyai arti penghalang di antara dua hal, atau alam barzah adalah sebuah penghalang di antara dua perkara. Hal ini juga dijelaskan secara lebih detail oleh penulis Lisanul Arab dan sejumlah pakar bahasa Arab Lisanul Arab Ibnu Manzur halaman 8. Jadi bisa disimpulkan Yaumul Barzah merupakan tahapan pertama yang akan dilalui manusia setelah kematian. Jadi Yaumul Barzah atau sering disebut dengan alam barzah adalah tempat di mana manusia berkumpul. Manusia menunggu sebelum selanjutnya akan menuju ke alam akhirat setelah meninggal. Dari firman Allah Ta'ala, wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun, yang artinya dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Al-Mu'minun ayat 100. Firman ini menyampaikan maksud bahwa terdapat penghalang yang mencegah manusia untuk kembali ke alam dunia, serta barang siapa yang telah memasuki alam barzah maka akan terus menetap di dalamnya sampai hari kiamat tiba. Jadi alam barzah ini tempat berkumpul manusia sebelum menuju hari kiamat setelah meninggal. Arti Yaumul Barzah, dengan merujuk pada ayat di atas, maka dapat disimpulkan juga bahwa arti Yaumul Barzah adalah hari pada saat manusia memasuki alam barzah setelah tiba ajal atau kematiannya. Ini merupakan fase sebelum masuk ke alam akhirat. Pada saat di alam barzah, diriwayatkan bahwa manusia sudah merasakan antara kenikmatan atau kesengsaraan. Akan tetapi definisi dari kedua nasib tersebut tidak dapat digambarkan dengan akal manusia karena termasuk ke dalam persoalan gaib. Jadi Yaumul Barzah adalah hari di mana manusia ditempatkan dalam alam barzah atau alam kubur yang merupakan pembatas antara alam dunia yang fana dan alam akhirat yang kekal. Jadi di dalam kubur ini manusia akan bertemu, ditanyai dan diperiksa oleh malaikat Munkar dan Nakir tentang segala amal perbuatannya ketika menjalani kehidupan di dunia. Jadi Yaumul Barzah ini adalah suatu tempat yang nantinya manusia bakal menunggu hari kiamat dan bakal dipertanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Selanjutnya ada dalil mengenai Yaumul Barzah nyata adanya. Ada Al-Mu'minun ayat 100 yang artinya demikianlah keadaan orang-orang kafir itu hingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap yang telah aku tinggalkan. Sekali-sekali tidak, sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja dan di hadapan mereka ada dinding sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi dari dalil ini kita dapat ambil kesimpulan kalau kita selama di dunia itu harus mengumpulkan amal kebaikan, karena ketika kita meninggal nanti kita bakal menyesal karena di dunia ini kita melalaikan sholat, terus nggak pernah baca Al-Quran. Jadi nanti ketika kita meninggal itu kita baru ngerasa nyesel dan minta sama Allah buat dibangkitkan lagi, tapi waktunya sudah terlambat, jadi nggak bisa. Jadi perbanyak amal di dunia. Selanjutnya dari dalil alam barzah dari hadis dari Hani Maula Utsman, bisa dilihat hadisnya. Dari hadis Maula Utsman, dia berkata, dahulu Utsman bin Affan apabila berdiri dekat sebuah kuburan, dia menangis hingga jenggotnya basah. Lantas tanyakan kepadanya, Anda ingat dengan surga atau neraka? Tapi tidak menangis, namun Anda menangis karena kuburan ini. Utsman menjawab, sesungguhnya alam kubur itu tempat pertama dari akhirat.
tempat pertama dari akhirat dalam pertanyaan pahala dan hukuman. Sebagaimana diterangkan dalam syarah hadis ini, bila selamat dari pernyataan dan siksa di dalamnya, maka setelah dari kubur akan lebih mudah. Dan bila tidak selamat darinya, maka sesudahnya jauh lebih berat darinya. Utsman radhiyallahu anhu berkata, lalu Rasulullah bersabda, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari pemandangan di alam kubur. Jadi dari dalil ini kita belajar bahwa kita harus perbanyak amal baik di dunia supaya nanti di akhirat kita udah punya amal baik, walaupun setidaknya amal baik kita lebih banyak daripada amal buruk, jadinya aman. Jadi selama di dunia ini kita ngumpulin amal baik, kayak bersedekah, sholat yang gak ditinggal, karena Rasulullah aja berkata, aku tidak pernah melihat pemandangan yang lebih mengerikan dari pemandangan di alam kubur. Jadi kita harus bisa mengumpulkan amal baik. Lalu kondisi manusia di alam barzah. Kondisi manusia di alam barzah itu yang pertama kondisi orang muslim yang taat. Nah, otomatis kalau yang taat udah pasti aman nih, insya Allah, karena mereka taat di dunia mereka taat dan di akhirat mereka aman. Jadi umat muslim yang senantiasa taat serta beriman akan mendapatkan kenikmatan di yaumul barzah, keberadaan ruhnya di surga, sementara jasadnya juga akan mendapatkan rahmat kenikmatan. Yang kedua, kondisi orang-orang kafir. Sedangkan bagi orang yang semasa hidupnya kafir, maka ruhnya akan dimasukkan ke dalam neraka dan mendapatkan siksaan. Begitu pula jasanya juga akan mendapatkan siksaan. Jadi bagi orang-orang yang gak pernah sholat, yang gak percaya akan adanya alam di dalam kubur, itu berkali-kali lipat bakal disiksa di alam neraka. Jadi sebisa mungkin kita harus bisa jadi orang muslim yang taat. Hikmah adanya alam barzah yang pertama menunjukkan keagungan Allah Ta'ala, menampakkan keutamaan Allah Ta'ala pada hamba yang senantiasa taat dan beriman semasa hidupnya. Sementara untuk para pendusta dan ahli maksiat selama hidupnya, maka adanya alam barzah ini akan sebagai bentuk balasan yang nyata terhadap perbuatan ingkarnya. Yang kedua, sebagai pengingat manusia. Sesungguhnya dengan adanya petunjuk mengenai kedua hal, pasti itu antara siksaan dan kenikmatan akan menjadi pengingat manusia agar menjauhi perbuatan dosa. Hal ini diharapkan saat tergoda untuk berbuat dosa, maka segera bertobat dengan mengingatkan setelah kematian. Jadi kita gak ada yang namanya telat untuk bertobat. Jadi selama kita sholat, kita minta taubat sama Allah, ingat sama Allah. Insya Allah juga bakal bantu kita dalam menjalankan ketaatan buat di dunia gitu, kayak sholatnya jadi gak males, kita minta sama Allah gimana caranya sholat gak males. Yang ketiga, sebagai penghapus dosa. Diriwayatkan pula bahwa terjadi siksa kubur terkadang menjadi penghapus sebagian dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang tersebut semasa hidupnya. Jadi hikmah adanya alam barzah juga bisa jadi penghapus dosa. Jadi kita kalau ingat sama alam nanti di akhirat, itu bisa jadi penghapus dosa kita, karena kita takut akan adanya itu, jadi kita taat sama Allah. Hikmah azab di alam barzah tidak diperanakan pada manusia. Hikmah azab di alam barzah tidak diperanakan pada manusia. Yaitu sesungguhnya semua umat muslim yang taat dan beriman telah mengetahui bahwasanya Allah Ta'ala adalah Zat yang Maha Penyayang. Andai saja apabila manusia diberi kemampuan untuk mengetahui kondisi siksa kubur, pastilah kehidupan kita di dunia akan sangat menyiksakan hati. Iya, benar. Bahwasanya saat manusia mengetahui jika ibu ayah, anak pasangan maupun kerabatnya yang sudah meninggal disiksa di dalam kubur karena dosa semasa hidupnya, sementara dirinya hanya bisa menyaksikan dan tidak mampu untuk membebaskannya, maka sudah pasti akan merasa sangat sedih dan tidak bisa hidup tenang. Makanya kenapa azab di alam barzah tidak diperlihatkan, karena kalau diperlihatkan akan manusia bakal berlomba-lomba untuk bertobat, berlomba-lomba untuk taat kepada aturan-aturan Allah. Jadi kenapa tidak diperlihatkan, itu sebagai ujian juga buat sebagai manusia. Jadi ingat sama Allah gitu, bahwa sebenarnya itu alam di
sebenarnya alam di akhirat tuh ada gitu, bener adanya, bukan hanya sekedar omong kosong aja, karena kan udah ada dalilnya juga gitu kan. Selanjutnya, contoh siksa alam barzah yang demikian manusia tidak diberi kemampuan untuk melihat siksaan di alam kubur justru adalah rahmat Allah kepada orang yang meninggal dunia, seperti diriwayatkan akan memberatkan manusia untuk melakukan penguburan orang yang meninggal, sebagaimana sabda Nabi, kalau bukan karena kalian saling jenazah, ya aku akan meminta kepada Allah agar menjadi kalian mendengar sisa kubur. Nabi aja baik gitu, dia minta ke Allah untuk kita eh, saling membantu satu sama lain buat saling nguburin jenazah. Jadi kalau misalkan kayak yang Nabi bilang, kalau misalkan kita tidak saling membantu kayak nguburin tetangga atau nguburin saudara, itu Allah agar menjadikan, Nabi bakal bilang ke Allah akan menjadikan kalau kita semua bisa mendengar sisa kubur, gimana dahsyat, gimana takutnya gitu kita sebagai manusia ini. Cukup sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.